Apa yang membuat kita lapar itu adalah biasanya Uh-huh. karena ada masuk karbo ke dalam tubuh kita. Contoh misalnya, Nasi. kalau pagi bangun, Iya. kita biasanya sarapan. Iya. Sarapan cenderung kebanyakan orang kan adalah pasti sarapannya ya udah pasti nggak jauh-jauh dari roti, kadang-kadang Nasi mie uduk. instan, nasi uduk atau apa. Iya. Nah, ketika dia makan makanan tersebut, gula darah kita otomatis kan Naik. akan naik. Nah, Iya. ketika gula darah naik, badan bilang bahwa gula darah naik itu bahaya, nggak bagus. Kalau apalagi sampai terjadi namanya hyperglikemia, itu bukan ide baik gitu. Okay. Karena bahaya terhadap yang namanya sistem syaraf. Oke. Makanya kenapa harus diturunin ke baseline. Baseline gula darah kita adalah kurang lebih anggap aja 90-100 ya, miligram per desiliter darah. Nah, siapa yang menurunkan itu? Yaitu pankreas kita merilis hormon namanya insulin. Iya. Jadi insulin yang mengambil kelebihan gula itu untuk diturunkan. Nah, pada saat dia mau turunkan gula darah itu, nah pada saat itulah makanya kenapa waktu dia turunin gula darah itu, kan otomatis kan ada gula yang dibawa oleh insulin. Mau dibawa kemana itu sisa gulanya? Kan setelah diturunin ke baseline kan berarti gulanya mau dibawa kemana? Ditaruhlah di tempat penampungan gula. Di tempat penampungan gula itu di mana? Adanya di liver dan di otot. Liver terbatas, ototnya dilatih atau enggak? Nggak pernah dilatih. Ya berarti terbatas kan waktunya, tempatnya. Okay. Nah, ketika tempatnya terbatas, nah pada saat itu akhirnya badannya bilang, sorry ini masih nggak pernah latihan beban, ototnya dikit. Jadi terus gimana dong? Sedangkan gula banyak nih, terus mau diapain? Ya udah taruh aja di toko sebelah, di sana tuh diterima semua di mana, ya udah di sel lemak makanya. Jadi makanya karbo jadi lemak, padahal karbo nggak ada kandungan lemaknya gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang membuat karbo menjadi lemak, istilahnya kesatu adalah yang namanya kehadiran si insulin. Nah, problemnya dengan insulin adalah ketika waktu dia nurunin gula darah tersebut, disitulah terjadi yang namanya rasa ngantuk, terjadi rasa lemas, dan terjadi rasa lapar lagi. Nah, makanya pada saat turun itulah makanya kenapa terjadilah rasa lapar. Makanya jam 10 pagi pasti kepengen masukin makanan lagi ya atau bener. kue, berarti dia naikin lagi dong gulanya. Begitu dia naikin gulanya di atas itu, pasti insulin akan turunin lagi dong. Iyalah, karena dia kan mau taruh lagi kan ke lemaknya lagi, dia produksi lagi terus insulinnya lagi diturunin lagi. Otomatis pas diturunin lagi, untungnya pas udah turun udah mau lemes lagi, jam 12 siang kan udah makan siang. Kan berarti kan naik lagi dong berarti kan. Naik lagi. Nah, begitu naik lagi habis jam 12 makan siang, pertanyaan saya sama Bro Dery, semua karyawan kita habis makan siang seger apa ngantuk? Ngantuk. Nah, ngantuk kan turun lagi kan? Iya. Nah, turun laginya di jam 1, jam 2, jam 3 kan? Nah, pada saat itu kan kopi time lagi kan? Ngopi lagi kan, makanya sama kue lagi. Nah, pada saat itu kan otomatis dinaikin lagi kan. Naikin lagi, untung jam 5 sore udah pulang kan, ya gitu kan. Okay. Turun lagi ya dia cari lagi. Jadi terjadi roller coaster energi itu. Makanya itu yang terjadi yang disebut dengan namanya kita jadi punya nafsu makan yang tinggi disebabkan karena kita terpapar dengan memulai sesuatu dengan mengkonsumsikan yang manis-manis, gula tadi. Nah, pada saat puasa sekarang saya tanya sama Bro Dery, kalau saya nggak makan, berarti nggak terjadi kenaikan gula darah dong? Nah, kalau nggak terjadi kenaikan gula darah, mestinya lapar itu kan pada saat terjadi penurunan. Nah, pertanyaannya, waktu kita gula darah kita nggak naik, berarti kan nggak jadi penurunan. Nggak jadi lapar ya? Nah, tapi kan ya pertanyaannya dulu kan orang tanya, loh tapi kan kalau seandainya saya makan gula darah saya naik. Berarti kan kalau logikanya kalau saya nggak makan berarti gula darah saya turun dong. Iya. Betul kan? Iya begitu. Gula darah saya turun kan. Turun. Nah, cuma pertanyaannya adalah badan kita terlalu cerdas. Dia bilang iya memang kalau lo makan saya kirim melalui pankreas saya, melalui beta sel saya kirim insulin. Tapi pada saat kamu nggak makan waktu kamu puasa, ketika kamu mau terjadi yang namanya hipoglikemia pada saat gula darah mau turun, pankreas kita melalui alfa sel akan mengirim yang namanya glukagon. Jadi dirilis glukagon, jadi dinaikin gula darahnya kita sama badan kita sendiri. Jadi makanya kenapa pada saat puasa kita nggak lapar. Tapi kalau ngomongin puasa nggak lapar itu saya nggak usah pusing-pusing banyak cincong. Karena di Indonesia adalah kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya tanya, di hari pertama, kedua, ketiga, lapar gak pada saat bulan Ramadan mulai? Jawabannya iya lapar. Pertanyaan saya, begitu udah seminggu puasa di bulan Ramadan,
Apakah kamu lapar? Jawabannya tidak. Kenapa bisa tidak lapar? Karena badan beradaptasi yang tadinya rely on carbohydrate, akhirnya pelan-pelan dia akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. From carbo dependent to fat adapted. Oh, jadi lemak yang akhirnya dijadikan sebuah energi? Iya dong. Wow. Ya, karena lemak kan adalah kan energi yang tersimpan, is a reserve energy, is a stored energy. Makanya saya suka bercandain orang, saya bilang kalau orang yang perutnya gemuk jangan kecil hati karena tabungannya banyak. Iya kan? Tabungan bukan dalam bentuk uang. Oh, tapi itu dalam bentuk lemak ya? Bukan, dalam bentuk energi. Energi yang disimpan, yang siap untuk dipakai. Kapan dipakai? Jawabannya, nah ini kita ngomongin ekonomi. Kapan Bro Dery pakai uang di tabungan? Hanya pada saat tidak ada pemasukan. Iyalah. Ya udah kan tahu nggak ada pemasukan, ini kan dipakai tabungannya. Wah, gila, keren banget. Ya kan masalahnya. Keren banget. Ya, masalahnya kan kitanya pertanyaannya adalah gini, Mas Ade gimana caranya saya turun berat badan, saya mesti makan apa? Iya, itu sering banget tuh. Nah kita sama aja, kayak gimana caranya saya mau bisa nabung uangnya banyak, saya mesti beli apa? Kan orang bilang, gimana? Paham gak maksudnya? Ya kan? Jadi kan, loh kok jadi saya harus beli apa untuk buat supaya uang saya lebih banyak? Karena pada saat beli, ironisnya adalah keluar uangnya. Iyalah. Nah makanya pertanyaannya adalah saya mesti beli apa untuk bisa saya turun berat badan. Ini kan aneh. Nggak nyambung. Ya kan udah tahu gitu. Tapi yang ada kita setuju untuk beli berbagai hal untuk seolah-olah katanya bisa menurunkan berat badan. Jawabannya memang nggak 100% salah. Karena ketika kita beli sesuatu mungkin bisa jadi yang tadinya martabak manis jadi akhirnya kita jadi beli barang itu kan jadi lebih turun kan dikit lumayan gitu. Tapi yang paling ideal dan menurut saya yang paling mudah, nah makanya kenapa disebut namanya strategi for dummies atau strategi for idiots atau strategi for yang paling basic. Makanya disebut dengan namanya ya udah gampang aja. Mama nih kepengen nurunin berat badan nih, mamanya gemuk, bilang ke anaknya, ini gimana ya mama supaya turun berat badan? Dia nanya aja sama anaknya yang kecil, mungkin anaknya baru umur 5 tahun atau apa. Tapi jawabannya gampang anaknya, ya mama makannya banyak, kurangin aja, kan begitu aja, kan udah segitu aja, segampang itu jawabannya. Nah jadi gimana caranya terjadinya pengurangan makanan? Makanya kenapa puasa akhirnya menjadi satu strategi yang tepat gitu loh. Kan makanya, gitu aja, begitu sekarang udah turun ya udah tinggal sekarang kalau kayak Dery sekarang saya berpikirnya sederhana aja. Gimana? Tubuh kita, saya membuat satu penyederhanaan yang saya sering cerita di seminar saya. Tubuh kita sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham, yaitu adalah yang namanya 1 pembuluh darah, 2 organ tubuh kita, anggap aja misalnya jantung, paru-paru apa. Ini saya buat penyederhanaan, jadi sebenarnya nggak gitu, tapi saya bikin itu hanya buat menjelaskan kepada orang. Nah yang ketiga adalah tulang harus kuat, 4 otot harus kencang, 5 lemak harus tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi bukan berarti harus rendah, tapi tidak terlalu tinggi. Nah jadi poin dari cerita ini, si 5 pemegang saham ini ternyata saling berkaitan. Ketika kita mengencangkan otot kita, nah kalau otot kita kencangkan seperti ini, maka terangsang kekuatannya tulang. Jadi nomor 4 otot mempengaruhi tulang nomor 3. Nah kalau ototnya hilang, maka tulangnya lemah. Makanya kenapa orang tua semakin tua itu, kan tulangnya kan makin lemah. Pertanyaan saya, Bro Dery, orang tua tulangnya lemah kenapa? Kan jawabannya karena tua kan bilangnya. Tapi kalau kita buat investigasi, jawabannya bukan karena tua. Terus kenapa? Karena ototnya hilang kan. Oh, karena ototnya berkurang, maka tulangnya bermasalah. Otomatis ke situ. Iya. Karena dia nggak mungkin lagi dia untuk naikin massa otot. Karena otot dan tulang terikat melalui tendon. Ketika otot dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya nggak dikencangkan, ototnya melemah, maka tulangnya ikut melemah juga. 1% otot hilang setara dengan kehilangan 1-3% fungsi, 3-5% kekuatan, 8-10% kecepatan. Penting juga otot ya berarti ya? Iya, ya itu tadi permasalahannya bukan obesitas, sebenarnya kan under muscle gitu. Nah ini jadi saya mau cerita di sini adalah lebih kepada bahwa jadi ketika otot kita hilang, maka akhirnya pemegang saham nomor 3 berpengaruh tulang. Kalau tulang bermasalah, pertanyaan saya Bro Dery, geraknya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit lah. Nah ketika geraknya lebih sedikit, maka apa yang terjadi? Yang terjadi lemaknya jadi meningkat. Nah ketika lemaknya meningkat, pertanyaan saya, jantung dan pembuluh darah kerjanya lebih gampang, lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat ya. Nah jadi artinya apa? Semua komposisi tubuh itu rapuh. Nah itu yang disebut namanya pro-aging. Apa yang disebut dengan namanya anti-aging? Anti-aging adalah penghambatan proses penuaan, betul ya? Nah jadi gimana dong caranya? Jagain si otot. Akhirnya tulangnya kuat. Tulangnya kuat, geraknya normal, lemaknya jadi
Normal, pembuluh darah sama jantungnya kerjanya jadi normal. Pada saat itulah terjadilah penghambatan proses penuaan. Makanya itu yang disebut dengan namanya mempertahankan komposisi tubuh. Bukan mengurangi berat badan, bukan menaikkan berat badan, tapi memperbaiki komposisi tubuh. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dengan saya puasa, buat apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Iya. Dengan saya latihan beban, buat apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Dengan saya kardio, buat apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Jadi bukannya ego running, akhirnya runningnya jadi tambah banyak. Bukannya ego fasting, puasanya jadi tambah lama gitu. Iya. Atau bukannya menjadikan pendekatan diet sebagai partai politik gitu. Wah. Atau menjadikan dalam hal ini seperti misalnya kayak termasuk juga membeli barang-barang di luar dan akhirnya merasakan bahwa itu yang disebut dengan namanya mentalitas harta karun. Jadi mentalitas harta karun adalah bahwa kita nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, nanti saya akan cari bahwa satu di luar sana nanti akan ada si satria peningit yang akan memberikan kita kesejahteraan atau kekayaan. Apa itu? Berarti saya harus dapatkan itu gitu. Nah, mentalitas itu yang sering kita adakan pada saat kita berbicara sehat gitu. Jadi kita berharap dan berdoa mudah-mudahan nanti satu saat akan ada satu obat yang bisa saya makan. Tiba-tiba itu udah setara dengan saya latihan, dengan setara saya diet, dan dengan setara saya istirahat yang cukup. Kan maunya gitu kan semua orang. Begitu, ya treasure, harta karun tadi ya. Betul, ya kalau bisa ya nggak apa-apa dong. Ya boleh dong, masa enggak? Ya kan? Tapi balik lagi seperti saya katakan, ya untuk saat ini sementara sebelum itu ada gitu kan yang gampang dulu. Yaitu adalah yuk kita kembali lagi ke dalam. Segala sesuatu yang jadi permasalahan di luar, ternyata jawabannya ada di dalam. Buah yang matang dan manis, bunga yang mekar dan wangi. Apa yang kita lakukan untuk supaya dia tetap mekar dan wangi dan manis dan matang? Di dalam, yaitu adalah dengan misalnya. Iya, dengan menyirami akarnya, dengan memberikan makanan akarnya. Nah, memberikan makan pada akarnya itu yang disebut dengan kembali ke dalam dengan merubah perilaku kita.